Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dengan keadaan sehat walafiat ya. Pertama-tama, terima kasih kepada Bukus Hana Rahmi MPSI Psikolog yang telah memberikan kami tugas sehingga kami mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Izinkan kami mempresentasikan materi dari kelompok 11 yang berjudul Memahami dan Menjelaskan mengenai penelitian dan publikasi. Dan tak lupa saya memperkenalkan rekan kelompok saya. Pertama ada saya sendiri, Siti Nira Hikmah. Yang kedua Dian Anggraini Rahmawati. Dan yang ketiga Suci Hidayah. Lanjut ke materinya ya, disimak dan dipahami. Sebelumnya di sini Dian tahu nggak apa itu penelitian? Ya sudah, kelompok kami jelaskan ya. Kelompok kami mengambil dua ahli. Yang pertama ialah menurut David Halfpenny. Penelitian merupakan suatu pemikiran yang sistematis yang mengkaji berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Yang kedua menurut Velin, Tripodi, dan Meyer. Menurutnya, penelitian merupakan suatu cara yang sistematis yang bertujuan meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan sehingga dapat disampaikan atau dikomunikasikan serta diuji oleh peneliti lain. Kelompok kami mengambil kesimpulan, penelitian merupakan suatu kajian atau pengamatan yang bertujuan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan dengan melakukan pendekatan ilmiah dan pengumpulan fakta-fakta. Selanjutnya ialah tujuan penelitian. Yang pertama, mendapatkan informasi baru. Maksud dari mendapatkan informasi baru ialah ketika sedang mengumpulkan data atau fakta-fakta guna menyimpulkan sesuatu pada penelitian yang berbentuk teori. Yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan, yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengembangkan teori-teori yang ditemukan berdasarkan teori atau literatur yang sesuai. Yang ketiga, memprediksi dan menyimpulkan, yang bertujuan untuk memprediksi sesuatu dan menyimpulkan menjadi hasil dari penelitian yang harus relevan dengan analisanya. Yang keempat, mengimplementasikan, yang bertujuan agar bisa diimplementasikan pada suatu komunitas atau lingkungan masyarakat yang mengalami suatu permasalahan yang diangkat. Selanjutnya ada jenis penelitian yang terbagi menjadi dua, tujuan dan kegunaannya. Berdasarkan tujuan, ada penelitian eksploratoris yang dilakukan dengan penelitian yang tidak familiar dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau mendeskripsikan dengan beberapa indikator mengenai suatu permasalahan sosial yang menjadi objek penelitiannya. Yang ketiga, penelitian eksplanatoris, sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas suatu permasalahan sosial. Penelitian berdasarkan kegunaannya, yang pertama penelitian murni yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah ide, konsep, atau teori. Yang kedua, penelitian terapan yang memiliki tujuan untuk memecahkan atau menyelesaikan solusi dari suatu permasalahan pada suatu komunitas masyarakat yang bersifat praktis. Selanjutnya, penelitian aksi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan tindakan atau aksi secara nyata. Selanjutnya, penelitian kebijakan yang memiliki tujuan untuk menentukan suatu kebijakan didasarkan pada data dan fakta di lapangan dengan hasil berupa peraturan, undang-undang, surat keputusan, atau sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Yang terakhir, penelitian evaluasi yang bertujuan untuk menilai suatu program, kegiatan, atau kebijakan yang ditujukan untuk mengintervensi masyarakat. Selanjutnya ada metode penelitian yang biasa disebut pendekatan atau cara yang digunakan dalam melakukan proses penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian. Terdapat 7 metode, yaitu metode historis, metode deskriptif, metode korelasional, metode eksperimental, metode kuasi eksperimental, dan yang dua lagi metode kualitatif dan kuantitatif yang sering kita dengar. Pasal 43 tentang pedoman umum, yaitu dalam melakukan penelitian, menyusun dan menuliskan rencana penelitian dalam protokol penelitian, membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik. Pasal 43 ayat 1 yaitu etika, memperhatikan dan bertanggung jawab atas etika penelitian dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian yang dilakukan atau pihak lain di bawah bimbingannya. Pasal 43 ayat 2
batasan kewenangan. 2A yaitu memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian. 2B yaitu dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Pasal 43 ayat 3 tentang tanggung jawab. 3A yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan. 3B yaitu memberikan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, informed consent yaitu lembaran persetujuan yang diberikan kepada subjek penelitian. Peneliti menjelaskan dengan bahasa sederhana meminta kesediaan sebagai partisipan dalam penelitian yang dilakukan dengan sukarela. Aspek penulisan juga harus dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi tertekan. Informed yang baik harus memenuhi syarat. Yang pertama ada aspek bahasa, aspek kelengkapan dokumen, aspek kelengkapan informasi, dan aspek kelengkapan persetujuan. Pasal 44 tentang aturan dan izin penelitian. Pasal 44 ayat 1 harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan publikasi penelitian. Pasal 44 ayat 2, persetujuan lembaga, peneliti harus memberikan informasi akurat mengenai rancangan penelitian sesuai dengan protokol penelitian dan memulai penelitian setelah memperoleh persetujuan. Jadi apabila peneliti tidak mendapatkan persetujuan, maka penelitian tersebut tidak dapat dimulai. Etika yang dapat dikembangkan dalam melakukan pengambilan dan pengolahan data. Yang pertama, kumpulkan data seminimal mungkin dan lakukan agregasi terhadap data yang dikumpulkan. Yang kedua, identifikasi semua data yang bersifat sensitif dikarenakan data merupakan sifat yang sangat pribadi dan privasi. Nilai utilitas merupakan preferensi atau nilai guna pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor resiko, berupa angka yang mewakili nilai payoff sebenarnya berdasarkan keputusan. Jadi apabila nilai angka utilitas terbesar mewakili alternatif yang paling disukai, sedangkan angka utilitas terkecil menunjukkan alternatif yang paling tidak disukai. Memperhatikan peraturan negara dan standar profesional dengan memperhatikan penggunaan hewan untuk penelitian sudah ada di pasal 49. Pasal 49 ayat 1 harus terlatih dan dapat memperlakukan hewan dengan baik, ikut prosedur yang berlaku, bertanggung jawab untuk kenyamanan dan kesehatan, memastikan orang yang terlibat dalam penelitian telah menerima petunjuk prosedur yang jelas untuk menangani tindakan semena-mena terhadap hewan. Pasal 49 ayat 2, apabila prosedur alternatif tidak memungkinkan secara ilmiah menggunakan prosedur yang menyebabkan hewan tidak nyaman dibenarkan. Pasal 49 ayat 3, jika dibedah harus menjalankan prosedur pembedahan dengan pembiusan yang memadai dan mengikuti teknik-teknik supaya tidak terjadi dampak yang lebih buruk setelah tindakan. Pasal 49 ayat 4, apabila nyawa hewan harus diakhiri, dilaksanakan dengan segera, dengan usaha meminimalkan rasa sakit dan sesuai dengan prosedur yang dapat diterima. Apa itu publikasi? Publikasi merupakan tempat hasil penelitian dan pengetahuan yang diperoleh dari sains dibagikan dan diajarkan kepada orang lain di dunia. Jenis-jenis publikasi. Yang pertama ada paper atau makalah penelitian yang berisikan abstrak, pendahuluan, eksperimental, hasil, diskusi, ucapan terima kasih, dan referensi. Yang kedua artikel review, ketiga buku pelajaran, dan terakhir panduan lapangan. Adapun tujuan publikasi yaitu memperoleh saran untuk lebih baik dalam membuat tulisan ilmiah, mempunyai jaringan yang lebih luas, ikut andil dalam menuntaskan suatu permasalahan. Manfaat publikasi yang pertama memperdalam pemahaman terhadap materi perkuliahan, yang kedua latihan persiapan untuk tugas akhir, yang ketiga portofolio yang berguna bagi kita yang berniat untuk melamar pekerjaan di lembaga-lembaga yang kita tuju. Yang keempat, salah satu syarat wajib bagi seseorang yang akan menjadi seorang akademisi atau dosen. Yang terakhir, jalan untuk menjadi profesor. Berikut ada dua cara mempublikasi hasil penelitian. Yang pertama, publikasikan hasil penelitian lewat OJS atau Open Journal System. Yang kedua, menggunakan jasa publikasi jurnal. Pasal 50 tentang pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Hal-hal yang harus diperhatikan ialah tidak merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, jika menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, perbaiki kesalahan tersebut dalam sebuah pembetulan.
penarikan kembali, catatan kesalahan tulis atau alat publikasi lain yang tepat. Yang ketiga, tidak menerbitkan atau mempublikasi dalam bentuk original dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Pasal 51 tentang berbagi data untuk kepentingan profesional. Pasal 51 ayat 1 yaitu tidak menyembunyikan data. Pasal 51 ayat 2 dapat memberikan data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada yang memiliki kompetensi sama dan memerlukan sebagai data tambahan. Pasal 51 ayat 3 tidak berlaku poin sebelumnya jika hak hukum individu yang menyangkut kepemilikan data melarang menyebarluaskannya. Apabila memerlukan data, wajib mengajukan persetujuan tertulis. Pasal 51 ayat 4, jika memerlukan data, maka wajib melindungi kerahasiaan partisipan penelitian dan memerhatikan hak legal pemilik data. Pasal 51 ayat 5 dapat meminta sejawat atau profesional lain yang memerlukan data untuk ikut bertanggung jawab atas biaya terkait dengan penyediaan informasi. Wah, ternyata sudah ada tulisan terima kasih, yang berarti materi yang kita sampaikan telah berakhir. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan atau kata-kata yang tidak sopan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.